Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Matematika Peminatan pada pertemuan pertama. Bersama saya, Lucky Setiorini. Materi pembelajaran pada Matematika Peminatan semester ganjil terdiri dari 2 bab, yaitu bab pertama adalah fungsi eksponensial dan bab kedua adalah fungsi logaritma. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 1, yaitu fungsi eksponensial yang terdiri dari 5 subbab. Yang pertama ada A, yaitu pengertian fungsi eksponen, kemudian B, sifat-sifat eksponensial, C, grafik fungsi eksponen, D, persamaan eksponensial, dan E, pertidaksamaan eksponensial. Materi pertama yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang pengertian fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang mengandung variabel sebagai pangkat dari suatu konstanta. Fungsi ini dapat ditulis dengan notasi eksponen atau E pangkat X, di mana E adalah bilangan Euler dengan nilai kira-kira sama dengan 2,718281183. Kemudian bisa dilihat di gambar grafik fungsi eksponensial dengan garis merah. Itu merupakan fungsi eksponensial yang terlihat semakin menurun ketika nilai X negatif dan grafik semakin naik ketika nilai X positif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat eksponensial. Sifat yang pertama yaitu pangkat bulat positif, di mana untuk A adalah anggota himpunan bilangan real dan N anggota himpunan bulat positif. Di situ berlaku dengan bentuk eksponen bahwa A dengan pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A dengan N sebagai faktor. Jadi A itu dikali A terus sebanyak N faktor tersebut atau N yang berlaku sebagai pangkat, di mana keterangannya yaitu A pangkat N itu dibaca A pangkat N, kemudian A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. A pangkat N disebut juga sebagai bilangan berpangkat, di mana A disebut bilangan pokok dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Sebagai contoh, nomor 1, 2 pangkat 5, di situ tertulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2 sama dengan 32. 2 dikali 2 dan seterusnya itu sebanyak 5 kali dengan jumlah pangkat dari 2 yaitu 5. Selanjutnya 3 pangkat 3, di situ 3 dikali 3 dikali 3 atau 3 di situ ditulis sebanyak 3 kali sama dengan 81. Kemudian 5 pangkat 2, di situ 5 dikali 5 sebanyak 2 kali sama dengan 25. Selanjutnya, sifat eksponensial yang kedua adalah pangkat bulat 0. Di situ berlaku untuk A anggota himpunan bilangan real dengan A itu tidak boleh sama dengan 0 dan berlaku A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sebagai contoh, nomor 1,
2 pangkat 0 sama dengan 1. Nomor 2, 1 juta dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bilangan berapapun, jika dipangkatkan 0, maka nilainya adalah 1. Selanjutnya, sifat eksponen yang ketiga adalah pangkat bulat negatif, di mana untuk A, anggota himpunan bilangan real dengan nilai A sendiri, itu tidak boleh sama dengan 0, dan nilai N itu adalah elemen bilangan bulat positif, sehingga berlaku A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P dengan A tidak boleh sama dengan 0. Di sini kenapa nilai A tidak boleh sama dengan 0? Karena A menjadi penyebut. Dan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, untuk contoh, nomor 1, 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Yang semula pangkatnya negatif, ketika dibuat menjadi pecahan, berubah menjadi positif. Sehingga sama dengan 1 per 32. Kemudian soal nomor 2, 7 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 7 pangkat 2. Di mana pangkat 7 berubah menjadi pangkat positif ketika berubah menjadi pecahan. Sehingga hasilnya sama dengan 1 per 49. Selanjutnya, nomor 4, sifat-sifat pangkat bilangan yang terdiri dari 6 sifat. Yang pertama, jika A dipangkatkan P, kemudian dikali A pangkat Hi, maka menjadi A pangkat P ditambah Hi. Yang semula bentuknya perkalian, maka menjadi penjumlahan untuk pangkatnya. Yang kedua, ada A pangkat P dibagi A pangkat Q, menjadi A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketiga, A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nomor 4, A pangkat P kemudian dipangkatkan lagi Q, maka menjadi A pangkat P dikali Q. Sifat nomor 5, A dikali B, kemudian baru dipangkatkan P, maka menjadi A pangkat P dikali B pangkat P. Sifat yang terakhir ada A per B, kemudian baru dipangkatkan P, sama dengan A pangkat P per B pangkat P, dengan nilai B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal. Sederhanakan bentuk soal berikut. Nomor 1, A pangkat 2/3 dikali A pangkat 1/2. Jawabannya sama dengan A dipangkatkan 2/3 ditambah 1/2. Di sini untuk pangkat ditambah karena soalnya berupa bentuk perkalian dengan variabel yang sama. Sehingga untuk pangkatnya kita kalikan silang karena untuk menyamakan penyebut. Sehingga diperoleh A pangkat 4/6 ditambah
3/6. Kemudian pembilangnya kita jumlah sehingga menjadi A pangkat 7/6. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 2, di mana A pangkat 7 per A pangkat 5. Dengan jawaban A pangkat 7 dikurangi 5. Jika pembagian dengan variabel yang sama, maka nilai pangkat pembilang dikurangi nilai pangkat penyebut, sehingga menjadi A pangkat 2. Selanjutnya, untuk contoh soal nomor 3, yaitu X pangkat 2/5, kemudian dipangkatkan lagi 3, dan dikali X pangkat 1/5. Di sini, langkah pertama yang dikerjakan, yaitu adalah X pangkat 2/5, itu kita pangkatkan lagi dengan 3. Sehingga untuk nilai pangkatnya kita kalikan menjadi 2/5 dikali 3 sama dengan 6/5. Sehingga diperoleh X sama dengan 6/5 dikali X pangkat 1/5. Ingat, jika perkalian dengan variabel yang sama, maka nilai pangkatnya dijumlahkan, sehingga menjadi X pangkat 6/5 ditambah 1/5 sama dengan X pangkat 7/5. Selanjutnya, untuk contoh nomor 4, yaitu X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 per X pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Untuk cara pengerjaannya adalah silahkan dikurangi nilai pangkat untuk yang memiliki variabel yang sama. Di situ ada X dan Y. Sehingga menjadi X pangkat 3 dikurangi 2, kemudian dikali Y pangkat 2 dikurangi 3. Sama dengan X dikali Y pangkat negatif 1. Untuk Y pangkat negatif 1 kita buat pecahan sehingga menjadi positif, dan diperoleh jawaban yaitu X per Y. Demikian untuk pertemuan pertama pada mata pelajaran matematika peminatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.